Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhusun khaswa ila mu'alif hadzal kitab wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit dharain amin sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nglajengaken pembahasan tentang kitab Naswa'iul Hibbat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sana'i ay hada babun fi bayanis sana'. Wa fihi lan iku tetep ing dalem sana salasuna utawi 30 apane mau'idatun pituturan. Arba'atun utawi kang kapat, arba'atun utawi kang papat iku akhbarun pira-pira hadis. Wal baqi lan utawi sekerine iku asarun dawuhe sahabat. Dadose tenggene bab awal, tenggene bab pertama saking kitab Naswa'iul Ibad niku dibahas mengenai tentang bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mengesahkan metuhankan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang manusia harus mengetahui komposisi diri kita. Awak dhewe niku hamba ya wis dadi hamba. Jangan semata-mata ingin menjadi yang namanya Tuhan. Ingin menguasai segala. Nah itu yang namanya tidak mengetahui komposisi. Kita sebagai hamba ya berjalan mengerjakan suatu hal ya sebagaimana seorang hamba melakukan. Dan dalam bab sana wa fihi salasuna mau'idatun, di sini nanti akan dibahas 40 mau'idah. Suatu ucapan dari seorang pengarang kitab niki yang nantinya ada 40 mau'idah di dalam bab sana. Di antara 30 itu nanti ada 4 yang diriwayatkan langsung oleh Nabiullah Muhammad SAW atau disebut hadis dari Nabi, atau nanti juga ada asar dari sahabat. Itu nanti yang akan kita bahas di dalam bab awal dalam kitab Naswa'iul Ibad. Wa ya'ni lan ngersakake sapa ingsun muallif bil akhbari kelawan dawuh utawa tembung lafat akhbar. Iku akulu ngucap sapa ingsun utawa iku aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe pira-pira dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula wangsule malih wa ya'ni lan ngersakake sapa ingsun muallif bil akhbari kelawan lafat akhbar iku aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pira-pira dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asari lan kelawan lafat al asar iku aqwalus sahabati, pira-pira dawuhe sahabat. Wa tabi'ina lan pira-pira tabi'in. Dadose nek wau muallif menulis bahwasanya dengan menggunakan lafaz akhbarun. Ini menunjukkan bahwasanya tentang beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Aqwalun Nabi,
Kalau hadis itu adalah sunnah, sunnahnya Rasul itu berupa ucapan juga ada, berupa perbuatan juga ada, berupa tingkah laku itu pun juga ada. Itu kalau sunnah Nabi. Tapi kalau hadis Nabi itu berupa akwalun Nabi, ucapan-ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut akhbar. Tapi kalau asar, akwalus sahabah wa tabiin, ucapan-ucapan dari sahabat ataupun tabiin, itu disebut asar. Faminhu mongko iku setengah saking sana, ail fal maqallatu tegese mongko utawi, fal maqallatu mongko utawi, fal maqallatul aula mongko utawi pengucap kang kawitan, minal mumbihati saking pira-pira pitutur asana iyati kang bangsa pengalem. Iku ma hadis utawa perkara ruwiya kang den riwayatake apa ma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu satemene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dadose teng kene makalah yang pertama ini ada suatu pitutur, suatu mauidhah yang datangnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khoslatani utawi rong perkara iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku afdholun luwe utama minhuma tinimbang saking khoslatani. Al imanu rupane iman billahi kelawan Allah, wan naf'ulan manfaati lil muslimina kedue pira-pira wong Islam. Jadi ada dua perkara khoslatani la syai'a minhuma al imanu billah wan naf'u lil muslim. Ada dua perkara yang memang keutamaan dua perkara ini luar biasa. Meskipun dua perkara ini tidak memperoleh apapun, la syai'a minhuma. Dari dua perkara tersebut kita tidak mendapatkan suatu, ya cara bahasane wong dagang ngoten, ya ora bati ya ora rugi. Niku la syai'a. Kita tidak bisa mendapatkan suatu hal apapun, namun perkara tersebut itu begitu afdal, luar biasa utamanya. Yaitu pertama al-iman billah, kita iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Khoslah yang pertama itu adalah budi pakerti yang pertama itu adalah iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naf'ulil muslim, kita bisa memberikan manfaat terhadap orang Islam. Manfaat yang bagaimana yang dikehendaki? Bil makoli kelawan pira-pira ucapan, au bil jahi utawa kelawan penganggit, au bil mali utawa kelawan bondo, au bil badani utawa kelawan badan. Memberikan kemanfaatan terhadap orang Islam itu dengan cara begitu banyak. Salah setunggalipun dengan cara ucapan. Kita memberikan ucapan baik terhadap sesama orang Islam, itu pun juga wa naf'ulil lil muslim. Kadang banyak kejadian kita memberikan ucapan, memberikan nasihat kepada sesama. Dalam posisi tertentu ada saudara kita membutuhkan nasihat dari kita, namun yo ngono ki kadang ya ono dituturi saiki, dinasehati saiki, tapi kanggone sok mben. Jadi untuk kita semua jangan bosan-bosan untuk menasehati sesama, untuk menasehati sesama muslim, sesama saudara seiman. Jangan bosan-bosan. Karena apa? Kalau memang tidak dapat digunakan hari ini, insya Allah besok kelak ketika seorang tersebut sadar bahwasanya apa yang kita ucapkan itu memang baik untuk dirinya, pasti hal tersebut akan digunakan. Itu yang namanya bil makol. Kita memberikan manfaat terhadap seorang Islam dengan cara bil makol. Au bil jah.
Seorang pendidik itu hanya bisa mengarahkan anak murid. Itu hanya namanya mengangan-ngangan. Seorang pendidik itu tidak bisa menuntut bahwasanya seorang anak didik itu harus seperti ini, harus begini, harus begini. Kita bisa menolong, kita bisa memberikan manfaat kepada peserta didik itu dengan cara kita mengangan-angan atau mengarahkan bagaimana seorang peserta didik kita atau murid kita. Itu dengan cara biljah. Ada pula kita memberikan manfaat terhadap orang muslim dengan cara bilmal, dengan harta kita, dengan harta benda kita. Menolong sesama orang yang membutuhkan, kita ada lebihan dari harta benda kita, maka kita berikan terhadap orang tersebut. Ini adalah khoslatani la syai'a afdhalun minhuma. Dua perkara yang memang begitu luar biasa keutamaan tenggene Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-iman billah, yang kedua wan naf'u lil muslim. Budi pakerti yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita iman terhadap Allah, dan yang kedua memberikan kemanfaatan terhadap seorang muslim atau orang lain dengan cara bil makol, dengan ucapan, dengan cara kita memfikirkan, dengan cara kita mempunyai harta benda. Ada pula yang terakhir dengan tenaga atau bil badan. Banyak sekali, alhamdulillah kita hidup di tanah Jawa yang mana banyak sekali gotong royong. Kehidupan gotong royong itu begitu luar biasa di tanah kita. Maka dari itu kita tidak mempunyai harta, kita tidak sepintar para pendidik, kita tidak mempunyai ucapan yang begitu enak untuk didengar, yang ada hanya tenaga kita. Berarti kita memberikan kemanfaatan terhadap seorang muslim dengan memberikan tenaga, dengan memberikan badan kita. Jadi yo wis gak usah wedi, sedekah niku nggih 4 niki. Lantaran sedekah bil makol dengan ucapan, bil mal, bil jah dengan pikiran, terus bil badan dengan badan kita atau tenaga kita. Niku jenenge sedekah. Sedekah tidak harus menggunakan harta. Ada 4 kategori tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondara ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku asbaha isu-isuan sapa man, layan wi ora niat sapa man adzulma ing ngoyo ala ahadin ing atase wong suwiji, ghufira mongko den sepura lahu maring man apa ma perkara jana kang wis nglakoni sapa man asbaha layan wa adzulma ala ahadin. Jadi ada perbuatan seseorang yang mana orang tersebut mengerjakan suatu amal yang tidak benar, tapi dengan tidak adanya niat. Ma asbaha layan wa adzulma, seseorang tersebut mengerjakan suatu perkara yang zalim, tapi dengan tanpa adanya niat. Berarti orang jarak. Dia menzolimi seseorang tanpa ada tujuan menzolimi. Orang niat zolimi tapi zolimi. Ghufira lahu majana, maka seseorang tersebut akan mendapatkan maghfirah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia kerjakan tanpa ia sadari. Penake kados ngeten iki dadi tiang Islam. Dia mengerjakan sesuatu perkara yang jelek tanpa ia sadari, tanpa ia niati. Berarti orang jarak. Orang jarak nglakoni perkara elek niku karo pangeran ya di sepuro. Pun lanjut malih, waman asbaha yanwi, waman lan utawi sapane wong iku asbaha isu-isuan sapa wong yanwi kang niat sapa man
nusratul mazlumi ing nulungi wong kang dizalimi. Ketika seseorang tersebut mempercepat diri ingin menolong seseorang yang mazlum, seseorang yang terzalimi, wa qada al hajatil muslimin lan nakani pira-pira hajate wong Islam, kanat mongko ana lahu tetap ketuwe man iku ka ajri hajati mabrurati kaya ganjarane pira-pira wong haji mabrur. Jadi seseorang ingin menolong, mempunyai niat mengerjakan menolong seseorang yang terzalimi dan menyahur, atau ketika mana ada seseorang membutuhkan pertolongan dia langsung sigap menjalankan pertolongan tersebut, itu pahalanya ka'ajrati hajatil mabrurah, seperti halnya seseorang yang berangkat haji dengan haji mabrur. Itu pahala bagi seseorang yang mau untuk menolong orang yang terzalimi atau orang yang teraniaya. Ana wong teraniaya, lah kok jenengan sedaya purun nulung tiyang sing orang teraniaya niku wau, insyaallah karo pangeran ganjarane sami ugi kados tiyang ingkang berangkat haji kalian haji mabrur. Niku nek jenengan sedaya saged nulung tiyang sing terzalimi. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salam, ahabbul ibadi utawi pira-pira kawula kang den demeni ilallahi maring Allah taala halemuhu luhur sinten Allah iku angfaun nasi luweh manfaati menungso linnasi maring menungso kang weneh. Dadose kula jenengan sedaya kok umpami kepingin diremeni, kepengin disenengi kalih Allah Subhanahu wa taala, niku carane kados ngeten iki. Tak dudoi illallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Nek jenengan sedaya pengen disenengi karo pangeran, berlomba-lombalah untuk memberikan kemanfaatan tenggene menungso liyane. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sae-saene menungso niku kapan menungsone niku purun dados menungso ingkang manfaat tenggene menungso liyane. Niku khairun nas anfa'uhum linnas. Bagus-baguse menungso ya menungso sing duweni manfaat tenggene menungso liyane. Lah terus malih nek sedaya pun ngelampahi khairun nas anfa'uhum linnas, terus pangeran luwih seneng pundi? Padha-padha purun ngelampahi manfaat. Berarti tiang sing luwih manfaate niku tenggene tiang lintune niku luwih ageng. Nggadahi manfaat sing luar biasa. Niku berarti tiang sing diremeni kalih Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul ibadi ilallah anfa'un nas ilan nas. Wa afdhalul a'mali lan utawi luweh utama-utamane amal iku idkhalus sururi manjingake seneng ala qalbil mukmini ing atase pira-pira atine wong mukmin yatrudu kang nolak sapa man anhu saking mukmin juan ing lesu au yaksifu utawa ngilangake sapa man anhu saking mukmin kurban ing kerupekan au yagdi utawa nekani utawa nyauri au yagdi utawa nyauri sapa man lahu maring mukmin dainan ing utang. Wa afdalul a'mal idkhalus surur. Ada suatu amal dari manusia itu yang mana amal tersebut bisa membahagiakan hati dari seseorang. Amal sing paling sae nggih niku Pak,
Kita memberikan suatu perkara terhadap seseorang, dan orang yang kita berikan itu begitu luar biasa bahagia. Contoh kula maringi jenengan utawa jenengan maringi tenggene kula. Jenengan maringi tenggene kula, akhire kula nampi perkawis ingkang jenengan paringi niku kula remeni luar biasa. Bahagianya begitu luar biasa, senenge ra kaprah. Lah niku lho termasuk afdholul a'mal. Sedekah sing ditampi salah setunggalipun ciri-cirine nggih kados ngoten niku. Tiyang sing diparingi sedekah niku bungahe setengah mati. Senenge luar biasa. Niku salah setunggalipun alamatus sedekah, yang mana sedekah tersebut iku ditampi kalih Allah Subhanahu wa taala. Tiyang sing nampi sedekah niku bahagia, seneng. Nah, temeriki idkhalus surur ala qalbil mukmin. Salah setunggalipun yadrudu an hujuan, memberikan memberikan makanan terhadap seorang mukmin, yang mana orang mukmin tersebut itu sedang kelaparan. Kados ngeten niki, kata sangat masyarakat yang ingin menyediakan untuk takjil, menyediakan untuk seseorang berbuka puasa. Ngeten niki adalah contoh bagi seseorang yang namanya idkhalus surur alal mukmin. Kaya apa senenge? Bahwasanya orang yang sedang melakukan puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama yaitu ketika datangnya bulan suci Ramadan, dan kebahagiaan kedua ketika mana datangnya waktu buka. Wis wonge seneng waktu buka niku pun mancing, sampean jenengan sedaya tambahi senenge kalian jenengan paringi daharan, paringi makman. Niku koyok napa ganjaran. Serakaprah afdholul a'mal. Au yaksifu anhu karban, atau yang selanjutnya yang kedua ketika mana seseorang tersebut mampu membukakan kerupekan, kecupetan tenggene permasalahan hidup seseorang. Ana kancane sumpek jak ngopi, ana tanggane nembe kesusahan parani dihibur. Itu adalah kita membukakan jalan dari ya kerupekane urip tiyang. Akhirnya kita longgarkan kehidupan tersebut, bunggahno tiyang ketika waktu sumpeke, waktu galaune niku termasuk idkhalus surur. Yang terakhir yaitu au yaqdilahu dainan, membayar hutang dari seseorang mukmin. Ada seorang mukmin mempunyai hutang yang banyak dan dia belum cukup mampu untuk membayar hutang tersebut. Akhirnya jenengan nggadahi rezeki ingkang kathah, nggadahi rezeki turahan, jenengan niku sahurno utange rencange wiku wau. Tiyang sing nggadahi utang niki jenengan bayari utange. Kaya apa senenge tiyang niku wau? Jelas ya matur suwun ra kaprah kalih jenengan. Lah niku contoh-contoh afdholul a'mal. Itu khalus surur, perbuatan-perbuatan yang mana yang bisa membahagiakan hati seorang mukmin. Salah setunggalipun wau memberikan makan terhadap seseorang yang kelaparan, memperluas atau membahagiakan orang yang sedang mempunyai perasaan galau utawa sumpek. Yang ketiga membayari hutang dari seseorang mukmin. Nah niku sampun kula cekapi kirang langkungi, kula nyuwun agungi pangapunten. Saking kula mbok pilih wonten lepatipun, kula nyuwun agungi pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.